Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bahasa Arab. Dan ini adalah pembahasan yang awal untuk pemula. Kita akan mencoba mengenal apa itu bahasa Arab. Dan sebetulnya dalam bahasa Arab itu hanya ada satu kata yang akan kita bahas, kita pelajari. Meskipun kita melihat beberapa buku pelajaran yang begitu banyak, tetapi sebetulnya intinya satu. Apa itu? Yaitu kata. Jadi, ya kata itulah yang akan kita bahas. Nah, kata dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimah. Nah, jadi kalimah itu, al-kalimatu, itulah yang akan kita bahas. Nah, kita bagaimana mengenal apa itu kalimah, apa definisinya, apa macam-macamnya, dan apa contoh-contohnya, bagaimana penggunaannya, dan itulah sebetulnya intinya beberapa kali pertemuan yang akan kita bahas hanya berkaitan dengan masalah kata. Nah, kita akan lihat presentasinya. Ini akan saya jelaskan sedikit tentang kata. Apa itu kata, sehingga kita bisa mengenal lebih jelas, lebih detail apa itu kata. Nah, perhatikan saja. Nah, ini ya di slide yang sudah saya tampilkan. Mudah-mudahan slide-nya jelas dan suaranya jelas. Nah, kalau nggak jelas ya mungkin bisa pakai headset atau pakai mikrofon seperti saya ini, sehingga suara lebih kencang dan betul-betul paham apa yang saya sampaikan. Nah, di slide itu sudah saya tuliskan sistematikanya, kerangkanya. Di atas itu dijelaskan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Nah, itulah yang sebetulnya akan kita bahas. Nah, di bawahnya itu ada bacaan al-kalimah. Alif, lam, kaf, lam, mim, ta marbutoh. Saya nggak memberikan tanda ujungnya itu doma atau fathah atau kasroh. Jadi al-kalimah saja bacanya. Meskipun sebetulnya bacanya al-kalimatu ya. Al-kalimatu. Kita bacanya al-kalimah bisa, kalimah juga bisa. Nah, apa bedanya kalimah dan al-kalimah? Itu nanti ada penjelasan khusus yang membahas tentang itu. Tetapi yang penting pada pertemuan ini kita paham apa yang akan kita bahas, yaitu tentang al-kalimah. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 nanti ya yang dibahas ya hanya tentang itu, al-kalimah. Nah, al-kalimah itu hanya dibagi menjadi 3. Al-kalimah itu dibagi hanya menjadi 3 ya. Yang pertama, dan mungkin sudah sama-sama paham lah ya. Yang pertama itu yang disebut dengan ini, apa namanya? Saya kasih kursornya nih. Al-ismu. Nah, ini ada alif, lam, hamzah, harokat bawah, sin, mati, mim, domah, mu. Jadi al-ismu. Nah, ini saya pakai alif lam ya, tapi kadang mungkin ada yang nulis ismun. Ini al-ismu. Nah, silakan Anda baca mana yang suka dibacanya. Al-ismu boleh, ismun boleh, meskipun nanti ada perbedaannya. Nah, mungkin perbedaannya ya sedikit saya jelaskan. Kalau yang pakai al-ismu itu biasa disebut apa ya? Kata itu jelas, ya jelas. Kalau tidak pakai alif lam biasanya tidak jelas. Tidak jelas yang dimaksud maksudnya ya. Tapi kalau pakai alif lam, jadi semua isim yang ada alif lamnya itu menunjukkan bahwasanya maknanya jelas. Itu yang dimaksud. Ya, kalau al-ismu ya isim atau kata benda, ya kata benda itu yang akan kita bahas. Nah, jadi al-kalimah itu kembali ke sini, al-kalimah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang disebut dengan ini al-ismu atau isim. Apa artinya isim?
Isim itu ini artinya kata benda. Jadi kata benda, isim kata benda sama aja. Ya, isim bisa, kata benda bisa. Jadi hanya isim salah satu yang akan kita bahas. Nanti definisi isim lebih luas, macam-macamnya, contohnya, penggunaannya nanti akan kita bahas lagi ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk macam-macam kalimat atau bagian daripada kalimat adalah al-fi'lu. Al-fi'lu, alif, lam, fa, ain, lam. Al-fi'lu. Atau kita mudah bacanya fi'il. Fi'il. Nah, tapi bukan fi'ilnya orang Lampung. Ini beda. Ya, fi'il. Ya. Kalau fi'ilnya orang Lampung, itu maknanya lain. Tapi ini fi'il. Fi'lu. Fi'lun atau al-fi'lu. Nah, yang dimaksud dengan al-fi'lu di sini itu adalah kata kerja. Kata kerja. Nah, jadi al-fi'lu artinya, maksudnya, maknanya adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu atau huruf. Huruf. Jadi huruf ini, ya ini huruf. Nah, jadi ya ini saja, 3 ini saja, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ini yang akan kita bahas dan inilah pembagian daripada kalimat atau ya kata. Jadi kata, saya ulangi, kata dalam bahasa Arab itu yang akan kita bahas, yang akan kita kaji itu hanya 3. Yang pertama kita akan membahas, mengkaji, mentelaah tentang al-ismu, kata benda. Kemudian kita akan membahas, mengkaji, menelaah tentang al-fi'lu, kata kerja. Kemudian yang ketiga, ya, dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia masuk ke huruf. Nah, 3 inilah yang akan kita bahas. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh-contohnya, tanda-tandanya. Kita lihat slide yang kedua. Nah, ini slide yang kedua. Kita akan lihat al-ismu yang dimaksud itu apa. Nah, ini al-ismu. Al-ismu itu ya tadi sudah dijelaskan, definisinya adalah kata benda. Nah, kata benda itu dalam bahasa Arab itu ada tanda-tandanya ya. Jadi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nah, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kata itu disebut dengan isim. Maksudnya adalah jika tanda-tanda itu ada pada sebuah kata dalam bahasa Arab, maka ya kata itu disebut dengan ini, isim. Isim. Misalnya kita lihat kata di dalam Al-Qur'an, baca ayat. Nah, katanya ada alif lamnya. Nih, ada alif lamnya. Oh, maka itu disebut dengan isim. Meskipun kita nggak tahu maknanya apa. Jadi kalau kata itu ada alif lamnya, itu biasanya menunjukkan bahwa dia itu isim. Kemudian yang dia tidak pakai alif lam, tapi dia pakai tanwin. Nih ada tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasroh. Nah sama, ini juga disebut dengan isim. Jadi dia pakai alif lam, isim. Dia pakai tanwin, isim. Hanya saja biasanya kalau sudah pakai alif lam tidak pakai tanwin. Kalau nggak pakai tanwin, biasanya pakai alif lam. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung. Apa bedanya? Bedanya, kalau yang pakai alif lam itu, kata benda itu, isim itu jelas. Al-kitabu. Nih, al-kitabu. Artinya buku. Buku itu. Jadi bisa buku itu, bisa buku ini. Maksudnya jelas. Ya, maksudnya itu ya yang dimaksud ya buku itu. Bukunya ada, tahu, dan kita sama-sama tahu. Mungkin bahkan tempatnya tahu, judulnya tahu, di mana posisi buku itu. Jadi al-kitabu, buku itu atau buku ini. Nah, sedangkan yang pakai tanwin, ini ada apa? Nanti bisa tanwin doma, tanwin fathah, atau tanwin kasroh. Tapi kalau dia tidak ada yang mengawali yang bisa menyebabkan dia tanwin ataupun tanwin fathah ataupun tanwin kasroh, maka biasanya domah. Tanwin domatain. Kitabun. Nah,
Apa beda ini? Beda kitabu dengan alkitabu ini. Kalau kitabun ini sama maknanya kitab, sama maknanya buku, tetapi bukunya belum jelas. Bukunya tidak jelas. Apakah buku yang di sini, apa di sana, apa di tas, apa di rumah, apa di kampus, apa di masjid, apa di toko buku, nggak jelas nih. Bukunya entah di mana. Tapi maksudnya ya buku, tapi bukunya bisa buku yang macam-macam, multi tafsir, nggak jelas, belum jelas. Beda dengan yang pakai alif lam, alkitabu. Nah, kalau yang pakai alif lam itu bukunya jelas. Buku itu buku cerita, apa buku tentang pendidikan, buku Islam atau buku-buku apa. Nah, kemudian tanda yang ketiga, dia biasa disebut isim, biasanya bisa diawali dengan ini apa huruf nida. Jadi kalau ada kata diawali dengan huruf nida itu huruf panggilan, maka dia disebut atau kata sesudahnya adalah isim. Contohnya misalnya huruf nida itu huruf panggilan pada umumnya kalau kita membaca Al-Qur'an atau ada di hadis dia pakai kata-kata ya. Ya, kalau di sini contohnya ya rojulu, wahai laki-laki, ya wahai laki-laki, ya rojul, wahai laki-laki. Nah, kalau ada lagi ya Ahmad, wahai Ahmad, ya Usman, wahai Usman. Nah, kalau kata itu diawali dengan ya panggilan ini maksudnya atau huruf nida. Nah, maka kata setelahnya itu biasanya disebut dengan isim, kata benda. Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ini biasanya bisa diawali dengan huruf huruf jar atau idhofah. Nah, meskipun nanti kita akan bahas lagi ini lebih jelas lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi ini hanya contoh saja, yang penting kita bisa paham, bisa ngerti isim itu apa ya. Nah, biasanya diawali dengan huruf ini, ada fi. Nah, bisa majrur atau idhofah. Ini fi ya, mana fi? Nah, ini fi. Fil kitabi, di dalam buku. Nanti ada juga biasanya ila bisa bi itu dengan bil kitabi. Nah, huruf majrur itu biasanya isim kalau diawali oleh huruf jar itu menyebabkan isim itu tanda bacanya menjadi bawah, kasroh. Asalnya kitabu, alkitabu nih, alkitabu. Setelah diawali huruf ini menjadi kitabi, fil kitabi. Nggak boleh kita baca fil kitabu atau fil kitaba, tetapi kita bacanya harus fil kitabi. Nah, setelah diawali dengan huruf fi ini banyak kawan-kawannya. Nah, inilah yang disebut dengan jar. Huruf jar ini yang menyebabkan majrur atau isim yang diawali oleh huruf jar itu maka tanda bacanya menjadi kasroh pada umumnya. Kemudian yang keempat itu, nah ini isnad ilaih, ya isnad ilaih, ini yang disandarkan. Alkitabu mufidun, alkitabu mufidun. Nah, alkitabu ini isnad ilaih yang disandarkan. Mufid itu penjelasannya, ya. Jadi alkitabu ini ya ini biasanya disebut dengan isim, ya. Itu salah satunya tanda-tanda kata itu disebut dengan isim, tapi pada umumnya yang mudah kita pahami, tanda isim itu ya dua inilah ya. Dia ada alif lamnya atau dia tanwin. Kalau kata itu ada alif lam pasti isim. Kalau kata itu ada tanwinnya pasti dia juga isim. Oke. Kita coba lihat selanjutnya al-fi'il. Nah, jadi kan fi'il ini bagian daripada kalimat tadi ya. Kalimat tadi apa definisi fi'il? Fi'il ini ini fi'il
maknanya adalah kata kerja. Nih kata kerja. Kata kerja itu ya aktivitas lah ya, makan, minum, jalan, membaca, menulis, apalagi ya, memotong, memukul, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas. Kalau kata benda kan kata yang diam. Nah ini melakukan. Fi'il itu kan melakukan. Nah fi'il ini ya dia jelas bukan kata benda. Yang penting fi'il itu ya jelas bukan kata benda. Tetapi fi'il ini ada tanda-tandanya seperti isim tadi. Sebagaimana isim ada tanda-tandanya, fi'il juga ada tanda-tandanya. Maksudnya apa? Maksudnya kadang kita nggak tahu maknanya, tetapi kita bisa tahu itu isim atau fi'il. Lewat apa? Lewat kita tahu tanda-tanda kata itu. Oh kalau yang pakai alif lam, pasti dia isim. Kalau tanwin, oh pasti ini adalah isim. Nah kita akan lihat tanda-tanda apa? Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang di sini kita bisa lihat nih, misalnya fi'il itu ya, kata itu bisa bersambung. Fi'il itu ada kata itu bisa bersambung dengan yang disebut dengan tak fi'il, bukan tak fi'il, tak fa'il ya. Jadi kata itu bisa disambungkan, bisa ditempelkan, bisa dilekatkan dengan tak fa'il. Apa itu tak fa'il? Tak fa'il itu biasanya tak yang di ujung kata dan dia itu menunjukkan pelakunya. Nah, fa'il itu sama dengan pelaku. Kalau bahasa Indonesianya itu subjek. Nah, jadi subjek pelaku atau yang melakukannya. Kamu, kami, saya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Nah, itu kan pelaku. Nah, dalam bahasa Arab itu, kamu itu, kamu saya, kami itu, ini kamu, saya itu biasanya dikenal dengan istilah tak fa'il ya, tak fa'il. Tak fa'il ini contohnya misalnya ini nih. Ada dalam kata-kata kata betu, ada tu nih, tu. Ada katapta, nah ada ta. Katapti, ti. Nah, ti tatu, tu tati. Nah, tu tati ini yang di ujung-ujung ini menunjukkan kalau dia itu ya subjek. Tu itu maksudnya atau maknanya saya. Nah, ini ya. Jadi kalau tu ini tu mana tadi ya? Ini. Kata betu. Ini kata ba ini, kata tu itu asalnya dari kata ini ya, kata ba. Kata ba itu menulis. Telah menulis. Nah, kalau ditambah dengan tu menjadi katab tu. Katab tu, saya telah menulis. Nah, kemudian yang ini ditambah dengan ta nih. Kata beta, kamu telah menulis. Kemudian katapti, kamu telah menulis. Ini kok sama-sama kamu. Nah, ini yang ta ini kamu, tapi kamunya laki-laki. Kalau ti ini kamu, tapi kamunya perempuan. Katapta dan katapti. Nah, kalau tu ini saya. Kataptu saya, tu ini yang menunjukkan makna saya. Ta ini kamu laki-laki, ti ini kamu perempuan. Nah, fi'il biasanya bisa ditempel, bisa dilekatkan, bisa ditambah dengan tak fa'il. Ti, ta, tu ini. Ya, bukan hanya kata-kata kata bah, jalasa, jalastu, jalasta, jalasti. Nah, qoro'a, qorokta, qoroktu, qorokti. Nah, terserah kita lah mau kalau kita banyak kosakata kita akan gampang untuk menambahkan. Meskipun nanti kita akan bahas lagi, tapi ini kan penjelasan secara global, minimal kita tahu, oh ini fi'il ya. Ini fi'il, ini isim. Oh, tanda fi'il itu ini. Jadi kalau ada kata yang modelnya seperti ini, ya ada ujungnya ada tu, ada ta, atau ti, biasanya disebut dengan fi'il. Kemudian ada tak taknis. Apa tak taknis? Tak taknis itu tak yang menunjukkan kalau dia itu perempuan. Tak yang menunjukkan dia perempuan. Apa itu? Nih contohnya kata bats.
Nah, taknya bukan doma atau patah atau kasar, tapi taknya tak mati di ujung kata ini, kata bats. Nah, ini kalau ada kata-kata model seperti ini, ada tak matinya, biasanya dia perempuan. Dan maknanya dia. Dia perempuan, memang maknanya dia perempuan. Dia perempuan telah. Dia perempuan telah. Telah apa? Telah menulis. Kata bats. Dia perempuan telah menulis. Kalau yang ini, kalau taknya di awal, tak tubuh, ini maknanya sama perempuan, tetapi ini maknanya sedang. Dia perempuan sedang menulis. Dia perempuan sedang menulis. Nah, ya, ini tak tanis ya. Tak tanis. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kalau nggak paham nanti kita coba ulang-ulang lagi ya. Kemudian yang ini kita lihat yang ya mukhotobah. Ya mukhotobah. Apa itu makna ya mukhotobah? Ya mukhotobah itu maksudnya ya mukhotobah itu ya yang apa ya, yang menjadikan dia itu orang yang diajak ngomong ya, menunjukkan dia itu orang yang diajak ngomong, orangnya ada di hadapan kita. Taktubin, taktubin. Nah, ini ya mukhotobah, maksudnya apa? Ini maksudnya kamu perempuan ya, kamu perempuan. Uktubi, tulislah. Nah, berarti siapa yang diperintahkan ya? Tulislah oleh kamu. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Nah, ini ya mukhotobah nih ya. Yang menunjukkan bahwasanya orang itu diajak dibicara. Kemudian nah ini yang keempat, tapi sebelum keempat ya, pokoknya tanda-tanda ya ini menunjukkan salah satu tanda dia fi'il. Yang keempat ini nun taukid. Nun taukid. Nun taukid itu apa ya? Nun yang untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan, memastikan, sungguh-sungguh. Nah, biasanya kalau ada kata yang ada nun taukidnya, biasanya itu tanda fi'il. Nah, contohnya ini la yaktubunna. Nah, kalau ada nun tasdid, nah, di ujung kata biasanya itu nun taukid. La yaktubunna, tidak menulis. Sungguh mereka tidak menulis. Sungguh dia tidak menulis. Nah, ini salah. Ya betul. Uktubanna ya, tulislah. Ya betul, terus perintah untuk menulis. Nah, ini yang mesti kita pahami ya, ada nun taukid, ada ya mukhotobah. Dan nun taukid seperti ini di ujung kata, ada ya seperti ini, ada tak taknis, ada tak fa'il, ada ta dan tu. Ini biasanya menunjukkan makna itu makna kata itu sebagai fi'il. Itu aja ya, fi'il. Dan tentunya fi'il beda dengan isim. Kalau dia bukan fi'il, pasti isim. Kalau bukan isim, kemungkinan dia fi'il. Kemudian yang ketiga, bagian daripada kata itu adalah al-harfu atau huruf. Huruf ini apa ya? Nih, definisi ini. Apa ini? Kata yang tidak bermakna kecuali bersama dengan kata yang lainnya. Kata yang tidak bermakna kecuali bersama dengan kata yang lainnya. Maksudnya adalah kata ini tidak ada maknanya. Nah, kata ini sebetulnya tidak akan punya makna jika dia tidak bersama dengan kata lainnya. Ada inna, sesungguhnya apa? Nah, kan nggak jelas. Tetapi kalau ditambah dengan innallaha, sesungguhnya Allah, kan jelas. Ana, bahwasanya, fi, di, ila, ke. Nah, ila, fi, ana, inna, ini kan kata-katanya nggak jelas ya, kata-katanya nggak jelas. Tapi ini adalah huruf ya, kata juga, tetapi dia termasuk huruf ya. Apa itu huruf? Kata yang tidak bermakna kecuali bersama dengan kata yang lainnya. Nah, tentu huruf itu bukan fi'il, huruf itu bukan isim ya. Jadi kalau dia bukan huruf, kemungkinan dia fi'il atau isim.
Kalau dia tidak isim, kemungkinan fiil atau huruf. Nah, tanda-tandanya sudah jelas ya. Ini pengantar saja. Nanti sambil jalan kita akan bahas lebih lanjut ya tentang itu saja, tentang masih akan berkaitan berkutat tentang isim, fiil, huruf. Yang penting di sini kita bisa membedakan, memahami apa beda huruf, fiil, isim. Ya, jadi kita tahu bahwa kata itu, al-kalimah itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Ya, huruf, fiil, isim adalah bagian daripada kata. Dan itulah yang akan kita kaji, kita akan bahas selama beberapa pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika tidak paham, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang definisi penjelasan tentang al-kalimah atau kata ini. Terima kasih. Mudah-mudahan harapannya bisa difahami dengan jelas, dan mohon maaf jika sistematika penyampaiannya atau volume suara ini kurang jelas. Mohon dimaklumi, dan sebaiknya untuk menyimaknya bisa menggunakan headset sehingga lebih jelas. Terima kasih, barakallah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.